Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Renungan pada saat ini saya beri judul Iman Henokh. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 5a, karena iman Henokh. Sebagai pembukaan, arti nama Henokh adalah guru. Ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan, dan namanya ada dalam silsilah Tuhan Yesus di kitab Lukas atau Lukas 3 ayat 37. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, iman. Ibrani 11 ayat 5 mengatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ilustrasi atau gambaran atau pola, patron. Ada beberapa hal. Yang pertama, teka-teki. Ada satu teka-teki yang berkata, siapa hidup lebih lama dari orang paling tua di dunia? Nah, kalau kita pelajari Alkitab, orang yang paling tua yang pernah hidup adalah Metusalah. Metusalah berusia 969. Kejadian 5 ayat 27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Kemudian yang kedua, dari teka-teki, orang yang hidup lebih lama dari orang paling tua di dunia siapa? Dikatakan dari ayat kita Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kejadian 5 ayat 23 sampai 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi jawaban dari teka-teki itu adalah Henokh, karena Henokh tidak mengalami kematian. Kemudian pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, ada prinsip penting, akan ada banyak orang yang tidak juga akan mengalami kematian. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, intim, hidup bergaul. Kejadian 5:21 mengatakan setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berapa pelajaran penting? Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana kita mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan? Dengan mendengar, kemudian juga dengan berdoa. Kemudian dari Henokh juga kita pelajari, kita patuh atau taat. Tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Kemudian dari Henokh juga kita pelajari tentang perkenanan Tuhan. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, dan Allah berkenan akan hidup orang beriman. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita berjalan dekat dengan Tuhan seperti Henokh. Henokh berjalan dekat dengan Tuhan lebih dari 300 tahun sebelum dia diangkat, dan juga kesaksiannya bahwa dia taat, apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.